Heboh setelah Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan menyatakan akan menaikkan tarif masuk atau tarif naik Borobudur senilai Rp750.000 dengan batasan pengunjung per hari hanya 1.200 orang saja. Nah, worth gak sih keputusan ini? Gimana idealnya? Tanggapan pro dan kontra jelas terjadi di sini, terutama masyarakat yang merasa dirugikan atas wacana ini. Bagai makan buah si malakama. Masyarakat berpikir hanya untuk menikmati warisan budaya lokal kok harus bayar mahal. Bahkan ada yang lebay menyamakan dengan tiket masuknya Disneyland. Di sisi lain, pemerintah jelas melihat perannya sebagai abdi negara untuk menjaga warisan adiluhung ini. Besarnya jumlah pengunjung terus terang menjadi kesulitan bagi pengelola untuk mengendalikan perilaku dari pengunjung. Coba lihat foto-foto berikut. Lantas, cara untuk mengendalikan hal ini hanyalah dengan pembatasan pengunjung sekaligus peningkatan tarif untuk naik candi. Sebenarnya wisatawan tetap bisa menikmati pelataran Candi Borobudur dengan tiket Rp50.000 dan untuk siswa masih Rp5.000. Berandai-andai saja sih, jika pengunjung Candi Borobudur bisa menjaga sikapnya santun dan tertib, mungkin wacana kenaikan tarif bisa tidak terjadi, kecuali pembatasan pengunjung yang memang harus dilakukan demi kenyamanan. Tepat sebelum pandemi, di tahun 2018, saya sempat ke Tokyo Sea Life Park, taman laut yang dikelola oleh pemerintah. Tarifnya relatif murah, bahkan anak-anak saya pun gratis masuk di sana. Tapi, ketika memasuki tempat itu, saya merasa nyaman karena para pengunjung begitu tertib, begitu rapi, begitu tenang. Dan ingat, ini hanya tempat pemeliharaan hewan-hewan laut, bukan tempat religi. Saya percaya wacana akan dinaikkannya tarif naik Candi Borobudur itu bukan sekedar bicara masalah ekonomi atau keuangan, tapi lebih bagaimana menjaga warisan adiluhung bangsa ini. Namun yang jadi pertanyaan, apakah nilai Rp750.000 itu hanya fasilitas untuk melihat-lihat bangunan saja? Ini yang perlu dipikirkan oleh pengelola Candi Borobudur, tempat wisata Candi Borobudur, bahwa memastikan angka Rp750.000 atau berapapun itu harus sepadan atau di atas value yang akan didapatkan oleh pengunjung. Tantangannya adalah bagaimana pengelola bisa menciptakan pengalaman yang melampaui pengalaman fisik atau sekedar kekaguman atas bangunan. Pengalaman yang bisa memasuki aspek emosional, bahkan spiritual. Misalnya, aktivitas-aktivitas yang dapat dipadukan dengan teknologi, live-in, atraksi-atraksi yang atraktif, gamifikasi, bahkan ditutup dengan merchandising yang juga memberikan kesan. Sekali lagi, kenikmatan Candi Borobudur tidak boleh berhenti pada aspek pengalaman fisik saja. Pengelola harus bisa mentransformasi menjadi pengalaman yang lebih dalam, bahkan spiritual. Menjadi inspirasi bagaimana menggapai higher purpose of life. Sebagai pengalaman wisata yang berbasis spiritualitas namun juga tetap menyenangkan.